Hai Soul Friends, kalian yang memilih pile 1 dengan nourish your body with high vibing energy, kemudian dengan jepit rambut jeruk, akan taruh di sini. Oke. Kalau aku lihat kalian beberapa orang sudah mulai merubah hidup sehat merubah hidup yang mungkin dulu kalian lebih sering delivery, lebih sering jajan di luar. Kalian udah mulai diberi sign gitu sama tubuh kalian untuk melakukan perubahan seperti itu. Kemudian kalian mulai aware gitu, kalian mulai aware dengan tubuh kalian. Kalian bisa mendengarkan tubuh kalian. Aku nggak mau makan ini, aku maunya makan itu. Aku nggak mau minum ini, aku maunya minum itu, seperti itu. Dan itu aku yakin kalian melakukan sampai tahap itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena untuk mengenal tubuh kita, untuk tahu tubuh kita itu memang perlu pembelajaran gitu. Banyak kali kita salah gitu, karena aku juga ngalamin seperti itu. Jadi aku coba makan ini, kok perutku sakit ya. Aku coba minum ini, kok kepalaku sakit. Oh, sekarang aku tahu, aku nggak bisa minum ini banyak-banyak, atau aku nggak bisa makan ini sering-sering, seperti itu. Dan aku lihat juga beberapa kalian sudah mulai bisa memanage waktu kalian. Jadi kalian tahu kapan kalian harus bekerja, kapan kalian harus istirahat. Dan untuk kalian yang dulunya diajak temen pergi ke mana main gitu, kalian iya aja, tapi sekarang kalian lebih memprioritaskan diri kalian. Sungguh menurut aku soalnya aku lihat image-nya, visionku adalah dulu tuh kalian adalah sebenarnya jajan atau makan di pinggir jalan itu bukannya nggak boleh, sebenarnya nggak gitu juga, tapi kadang tubuh kita butuh makanan yang lebih sehat, makanan yang lebih bernutrisi untuk tubuh kita gitu. Dan sekarang kamu sudah paham itu, bahwa tubuh kita ini adalah modal utama kita sampai masa depan gitu loh. Jadi temple kamu, bait kamu itu, rumah kamu itu ya harus kamu jaga, dan kamu sekarang paham tentang itu. Jadi kamu lebih bisa memilih-milih makanan seperti itu, makanan atau minuman yang bermanfaat lah untuk tubuh kamu. Oke, kita akan ambil dari tarot, teman-teman. Kita lihat lebih dalam lagi perubahan apa yang sekarang terjadi di hidup kamu, karena setiap orang perubahannya dalam segi beda-beda ya, sisi beda-beda, teman-teman. Jadi ambil yang resonate sama kamu, dan kalau tidak resonate bisa dijadikan pelajaran untuk kamu. Wow. Aduh, ini agak agak vulgar gitu, karena YouTube lumayan strict sekarang ini. Love, teman-teman. Aku lihat dari kalian perubahannya adalah
cara kalian memandang suatu hubungan, love, cinta itu sekarang berbeda. Dulu kalian, aku lihat di sini beberapa orang memandang love itu nggak apa ya, bukannya kalian salah, bukan seperti itu, tapi belum paham sebenarnya, atau kalian masih bingung apa sih love, apa sih cinta, seperti itu. Di sini aku melihat beberapa orang adalah orang yang sudah cukup dewasa ya, mungkin 20 akhir atau 30 pertengahan, 40-an seperti itu. Jadi dalam memaknai kasih, dalam memaknai cinta, dalam memaknai hubungan, kalian mengalami kenaikan level lah, aku bilang seperti itu. Dan beberapa orang di sini sudah mulai serius ya, aku bilang sudah mulai serius. Jadi kalian yang dulu pacaran cuma ya daripada sendirian, ya daripada bengong seperti itu, kalau ada orang nembak ya udahlah terima seperti itu, meskipun ya kalian so-so aja sebenarnya, nggak yang punya perasaan terlalu berlebih gitu sebenarnya, tapi kalian dulu merasa bahwa apa sih ya, mungkin kalau aku terus barengan sama dia aku bisa suka sama dia, bisa sayang, bisa cinta sama dia gitu. Tapi sekarang kalian sudah mengalami banyak hal gitu di hubungan kalian sebelumnya, dan kalian akhirnya tahu bahwa aku nggak bisa memandang rendah atau menggampangkan perasaan orang lain ke aku gitu. Jadi kalau mamanya aku nggak suka, aku nggak punya rasa sama dia, ya udah aku bilang aku nggak punya rasa, dan kamu sudah selesai bermain-main dengan relationship, dengan hubungan. Karena di sini aku lihat beberapa kalian sudah mengalami sudah mengalami karma. Jadi karma itu nggak semuanya buruk ya teman-teman, tapi perlu kita ingat bahwa semua perbuatan, semua perkataan yang kita lakukan, yang kita katakan, pasti selalu ada imbasnya. Kamu berbuat baik ya kamu dapat baik, kamu berbuat jahat ya kamu dapat jahat. Dan itu selalu pasti ada efeknya gitu. Kamu nggak bisa lari gitu, kamu nggak bisa kabur gitu. Dan apa namanya, karma itu untuk memberikan pembelajaran untuk kamu, karena kamu nggak akan tahu rasanya dihianati kalau kamu belum pernah merasakan pengkhianatan. Dulu kamu mengkhianati orang gitu, contohnya ya teman-teman, kamu mengkhianati orang dan kamu menggampangkan itu. Kemudian berapa lama kemudian kamu dihianati dan kamu akhirnya tahu, oh dihianati rasanya begitu menyakitkan seperti itu. Dan akhirnya dengan itu kamu bisa menghargai kesetiaan orang seperti itu. Kemudian Eight of Cups ya, aku lihat di sini, gimana ya nutupinnya. Di sini kan kalau kamu bisa lihat dia calm gitu loh, dia mengelola emosinya itu begitu tenang, begitu damai gitu. Dan aku melihat kamu sekarang dalam posisi itu, dalam stage itu. Jadi kamu tidak gerusah-gerusuh. Kalau aku bilang apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu bilang ke semesta, kamu bilang ke universe, oke, aku percaya Tuhan, aku percayakan kehidupanku kepadamu, dan aku percaya setiap ujian yang datang ke hidupku, Engkau pasti sudah memberikan aku tools, atau memberikan aku alat, memberikan aku kekuatan untuk resolve problem lah, atau apapun yang kehidupan bawa ke kehidupan kamu. Kemudian Four of Pentacles, aku melihat di sini keseimbangan dalam finance juga. Kalian mengalami peningkatan, perubahan seperti itu. Mungkin aku lihat sebelumnya kalian tidak terlalu peduli dengan mengelola keuangan, tapi
sekarang atau mendatang kalian tahu bahwa aku harus investasi untuk diriku gitu. Kamu sudah mulai bisa untuk menabung, kamu sudah bisa untuk memprioritaskan apa yang harus aku beli dan apa yang nggak harus aku beli, seperti itu. Aku lihat positif ya, semuanya terangkum di sini, secara kesehatan tubuh, secara percintaan, secara emosi, kemudian secara materi. Untuk L1 teman-teman, aku merasakan kalian begitu calm. Ini adalah devil. Jadi aku melihat di sini bahwa kalian paham bahwa manusia, bahwa kita ini adalah everything. Kita ini adalah segalanya. Kita ini nggak cuma yang baik aja, tapi kita ini juga yang buruk. Karena manusia itu kan elemennya adalah air, api, udara, kemudian bumi. Jadi kita ini adalah segalanya. Jadi bukan berarti kalau ada pikiran jahat yang melintas gitu ya di pikiran kamu, bukan berarti kamu orang jahat. No, aku nggak setuju kalau orang bilang kamu adalah pikiranmu adalah kamu. Aku nggak setuju. Pikiran itu milik kita, pikiran itu kepunyaan kita, tapi kita bukan pikiran gitu loh. Bener banget, pikiran itu adalah ran kehidupan kita, tapi kita juga punya kendali untuk memilih pikiran mana yang mau kita percaya, pikiran mana yang kita buang, kita lewatkan saja, seperti itu. Dan aku melihat di sini kalian mulai paham bahwa nggak ada yang salah gitu, nggak ada yang salah jika aku memikirkan hal yang jahat. Kalian nggak yang, kok aku mikirin seperti ini sih, kok aku jahat banget sih mikir seperti ini. Kalian udah nggak seperti itu. Jadi kalau ada pikiran yang jahat ya kalian lewatkan aja gitu, biarin lewat aja gitu. Dan kalian jiwa kalian, hati nurani kalian lebih mendengarkan ke itu gitu. Aku kemarin lihat di reels Instagram gitu. Pertanyaannya begini, kalau ada dua serigala yang sering banget berantem. Serigala pertama itu adalah kegelapan dan putus asa. Serigala kedua itu adalah terang dan harapan. Kemudian pertanyaannya, serigala mana yang menang gitu? Serigala mana yang akan menang? Dan jawabannya adalah serigala yang sering kamu beri makan gitu. Di dalam diri kita nih ada yin and yang, ada malaikat, ada roh jahat juga gitu. Jadi dan semua itu di pikiran ini yang yang sering diserang gitu. Dan sekarang pilihannya adalah di kamu gitu. Kamu mau milih percaya kepada roh jahat atau milih percaya kepada malaikat gitu. Kalau kamu lebih milih percaya ke roh jahat, ya kamu akan drain, kamu akan burn out, kamu akan gelap gitu loh. Tapi kalau kamu lebih percaya ke malaikat, ya hidupmu akan lebih terang, hidupmu akan penuh harapan. Dan apapun yang terjadi di luar gitu, di kekeosan di luar sana gitu, kamu nggak berefek gitu. Kamu nggak akan goyah gitu loh, karena di dalam diri kamu sudah kuat dan kamu tahu gitu bahwa iya, manusia ini ada dua sisi gitu loh. Dan tergantung kita mau percaya yang mana atau mau ngasih makan yang mana, seperti itu. Oke. The Sun in reverse. Ya. Kalau ini sih aku lihatnya adalah energi kalian di masa lalu ya gitu. Jadi aku lihat kalian dulu adalah orang yang sebenarnya
kita dari kecil itu kan dididik orang, kemudian lingkungan hidup kita, kemudian sekolah, kemudian lingkungan kerja, itu kan mempengaruhi ya teman-teman, mempengaruhi personalisasi kita. Dan berapa kalian yang punya orang tua yang toksik gitu. Aku nggak bilang orang tua kalian jahat gitu, tapi karena orang tua kita juga dididik dari nenek kita, kakek kita, dan generasi kita sebelumnya, dan mereka mendidik kita dengan cara yang sama, dan akhirnya kita paham kok mereka toksik ya. Oke, sorry teman-teman, tadi terpotong karena aku rekam ini kan pakai iPhone ya. iPhone suka kadang panas, jadi aku harus berhenti dulu. Oke, aku lanjutin. Iya teman-teman, untuk kalian yang dulu merasa bahwa kenapa sih aku nggak percaya diri, kenapa sih aku kenapa orang selalu melihat aku, mengkritik aku seperti itu. Sebenarnya kalian nggak seperti itu. Sebenarnya itu hanyalah imbas, aku bilang seperti, karena kita hidup dengan orang tua ya paling nggak sampai 15 tahun, kemudian kita sekolah atau kuliah atau kerja, kemudian kita pindah kota atau pindah negara seperti itu. Dan itu semua hanyalah sedikit sampah gitu sebenarnya. Aku bilang sedikit sampah yang harus kita buang, dan kita harus mulai mencari lagi atau menemukan seperti itu, bahwa ini loh, aku ini seperti ini gitu, dan aku tidak seperti apa yang dikatakan orang lain, orang tuaku atau teman-temanku seperti itu. Dan aku melihat energi kalian di masa lalu yang bisa dibilang lack self esteem, kemudian lack self confidence, kemudian self sabotage gitu. Jadi aku nggak bisa ngelakuin ini, aku nggak mungkin bisa seperti itu. Dan jiwa kalian, soul kalian mulai karena aku lihat di sini berapa orang sudah ada yang belajar meditasi, ada yang sudah mulai dengerin subliminal, kemudian mulai belajar spiritual dengan lebih dalam seperti itu. Dan akhirnya kalian paham bahwa orang lain atau bahkan orang tuaku nggak bisa menentuin, dan mereka nggak menentukan karakter aku sendiri yang menentukan karakter aku seperti itu. Aku lihat visionnya seperti itu, dan itu perubahan yang pencapaian yang sungguh luar biasa teman-teman. Jadi selamat untuk kalian yang sudah berada pada fase itu. Oke, terlalu banyak, aku cuma butuh satu aja, Spirit Guide Guardian Angel. Dan di sini aku melihat balance yang belum 100%, tapi kalian menuju ke sana gitu. Oke, 2, oke, ambillah. 2 of Swords, the Fool, ya. Two of Swords, aku lihat di sini kan dia ditutup ya matanya, tapi sekalipun dia ditutup matanya, tapi aku lihat dia balance. Jadi aku lihat ini adalah pikiran, ya kalau kita lihat kartun itu kan selalu ada di atas itu the devil sama malaikat gitu. Dan aku lihat visionku adalah bahwa kalian seimbang gitu loh, seimbang, balance. Kalian tahu gitu mana yang harus aku prioritaskan sekarang,
kemudian kapan aku harus bilang no, kapan aku harus bilang nggak mau, jadi nggak ada lagi people pleaser seperti itu. Kemudian the full, aku suka banget sebenarnya energi the full itu, karena energi the full itu seperti energi anak-anak gitu. Kita kalau waktu anak-anak, waktu kita kecil itu kan kita punya masalah hidup gitu. Kita punya masalah hidup, mungkin ada yang dijauhin temen, mungkin ada yang dikucilkan temen, atau mungkin ada tentang PR atau tentang orang tua yang selalu bandingin kita juga punya masalah gitu. Tapi kita nggak melulu mikirin masalah itu. Oke, kita nangis saat itu, tapi habis itu kita main lagi, kita riang lagi kayak gitu. Dan aku lihat di sini kalian di pile ini adalah orang-orang yang sudah mulai surrender gitu loh. Ya udah, lu mau ngasih apa sih ke gue? Hidup gitu, kasih sini sama gue terima semuanya, dan lu nggak bisa nentuin gue mau kalau gue mau bahagia hari ini, gue bakal bahagia. Kalau gue mau sedih hari ini, gue mau sedih. Tapi nggak ada satu orang pun atau satu energi di luar sana yang berhak menentukan atau merusak mood gue gitu. Cuma gue yang bisa merusak mood gue gitu. Itu benar-benar energi bos, dan aku suka banget untuk kalian di file ini yang sudah melakukan itu. Kemudian kita akan ambil dari Crystal Angels, Sweet Get Golden Angels, berikan aku Rose Quartz, Love Life, New or ya. Perubahannya juga aku lihat kalian sebentar lagi, kalian yang masih single atau ingin menikah dalam waktu dekat, ada perubahan itu. Jadi aku melihat kalau kalian yang single, kalian punya pacar. Kalau kalian sedang masih pacaran seperti itu, kalian akan menuju ke level yang lebih tinggi seperti itu, dan menikah. Ketiga, be gentle with yourself. Ya teman-teman, aku melihat kalian melakukan banyak healing, melakukan banyak pekerjaan spiritual. Shadow work itu juga menggunakan banyak energi, dan kalian diminta untuk kasih waktu lah untuk diri kamu, dan baik-baiklah sama diri kamu seperti itu. Kemudian basi time and multitasking. Aku lihat di sini kalian entah sekarang energi kalian, atau mungkin kalau belum berarti mendatang seperti itu. Aku lihat akan banyak project datang. Kemudian juga aku lihat banyak traveling gitu, jadi. Dan aku lihat juga ada kalian yang pindah kota, pindah negara seperti itu, karena urusan pekerjaan atau sekolah seperti itu. Dan di sini kalian diminta untuk buat waktu untuk recharge, buat waktu untuk istirahat seperti itu. Kalau kalian belum nonton videoku sebelum ini, itu sebenarnya tentang self love, dan aku lihat PL1 beberapa resonate dengan bacaan itu. Jadi aku saranin teman-teman kalian kalau terpanggil untuk menonton video itu, silahkan, karena sangat berguna untuk kalian. Dan aku pikir PL1 ini cukup untuk kalian semua. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye. Teman-teman, kalian yang memilih pile 2, look for the signs and synchronicities. Wow. Kemudian dengan jepit rambut, sandwich. Ini kalau kalian di sini lihat ada 11. Aku lihat kalian sering banget lihat angel numbers. Kemudian di sini aku lihat juga ada mobil. Jadi aku lihat di sini kalian perubahannya adalah lebih mobile sekarang gitu. Karena aku lihat dulu kalian
sedang dalam masa hermit, dan tahun ini perubahannya aku lihat kalian akan lebih banyak traveling. Mungkin sebenarnya PL1 tadi juga ada tentang traveling, tapi mereka lebih seperti pekerjaan. Tapi kalau aku lihat di sini kalian lebih seperti vibe-nya adalah holiday, vibe-nya adalah santai-santai. Dan di sini juga aku lihat kristal, batu kristal. Jadi mungkin banyak di antara kalian yang sekarang lagi tertarik mengkoleksi kristal. Kemudian juga ada kartu tarot, kemudian ada apa ya, kayak aromaterapi seperti itu. Mungkin kalian mulai pengen punya space gitu, punya space untuk meditasi, punya space untuk berdoa seperti itu. Oke, PL2 aku akan lihat dari tarot untuk melihat lebih dalam perubahan apa yang terjadi dalam hidup kamu. Five of Swords ya. Aku lihat di sini kalian PL2 dalam masa atau mungkin mau gitu ya, akan mulai paham, mulai tahu caranya untuk menata pikiran kalian, memanage pikiran kalian. Jadi gak ada namanya kalian menjadi victim pikiran kalian sendiri, karena pikiran itu tuh powernya luar biasa kalau aku bilang. Jadi kalau kamu lagi mikirin sedih, kamu juga ikut sedih perasaan kamu. Kalau kamu mikirin tentang bahagia, jatuh cinta, kamu juga ikut jatuh cinta, kamu juga ikut senyum-senyum seperti itu. Dan aku lihat kalian mulai tahu caranya. Kalau aku hidupku pengen lebih baik, kalau hidupku pengen lebih bahagia, aku harus berusaha untuk berpikir yang lebih baik, lebih positif gitu. Aku nggak bisa nonton drama yang sedih-sedih gitu. Kalau aku pengen bahagia, ya aku nonton kartun. Seperti itu. Dan kalau aku pengen seneng-seneng, ya aku nggak dengerin lagu yang melo-melo, tapi dengerin lagu yang pengen ngedance, pengen ngebeat gitu. Tapi teman-teman jangan jadi spiritual bypass ya gitu. Spiritual bypass itu adalah maunya yang positif aja. Kan kalian sering dengar nggak sih yang just positive vibe, just good vibe gitu. Menurut aku itu spiritual bypass. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak tentang spiritual bypass, di YouTube bisa ada gitu, kalian bisa cari sendiri. Teman-teman, untuk belajar spiritual itu kita juga harus mau, kita juga harus bersedia merasakan yang tidak menyenangkan, merasakan duka, merasakan luka, merasakan sakit gitu. Jadi tidak perlu terhanyut gitu, tidak perlu terhanyut dengan perasaan itu, tapi kita hanya aware, oh perasaan sedih itu seperti ini, oh perasaan luka itu seperti ini. Jadi kalian tahu kapan harus punya waktu. Oke, hari ini aku merasakan sedih, oke aku akan merasakan sedih 5 menit ya. 5 menit kemudian aku harus move on, seperti itu. Aku lihat perubahan itu cukup signifikan ya gitu, karena aku lihat beberapa kalian dulu adalah terlalu lama gitu, terlalu paralyzed gitu aku bilang. Jadi terlalu lingering atau terlalu terlalu attach gitu sama perasaan sedih, perasaan grief, perasaan dihianati. Mungkin kalian dulu suka nonton drama yang sedih-sedih gitu, akhirnya ya 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari gitu kalian sedih-sedih terus, ingat-ingat terus kejadian itu, momen itu, scene itu, seperti itu. Tapi sekarang kalian tahu bahwa hidupku ini hanya adalah cerminku, adalah mirrorku gitu. Apa yang ada di dalamku itu juga yang akan aku terima di luarku gitu. Jadi kalian mulai sadar bahwa kalau aku ingin melihat yang baik, kalau aku ingin hidupku lebih baik, kalau aku ingin bahagia, ya aku harus punya kebahagiaan dulu di dalam diriku, seperti itu. Wow,
too much. Sekarang aku bilang, wah, the Empress. Ya, aku lihat teman-teman kalian secara kesehatan, secara spiritual, secara karir, secara love gitu ada lagi subur-suburnya, atau kalaupun belum kalian menuju ke tahap itu. Jadi kalau kalian sekarang merasa bahwa nggak ada yang berubah dalam hidupku gini-gini aja, flat aja, tenang teman-teman, itu datang bentar lagi. 5 ini adalah change, jadi resonate banget sama bacaan kita kali ini. Kemudian 3 itu artinya evolution. Jadi ya, kalian menuju perubahan yang mungkin beberapa tahun lalu kalian minta-minta, seperti kalian doakan gitu. Kemudian Queen of Swords, ya. Kemudian 3 of Swords, wah 3 lagi. Ya, aku lihat di sini kalian secara pikiran kalian tahu gitu, kalian mulai sadar gitu, mulai tahu bahwa aku inilah ratu pikiranku, seperti itu. Aku adalah pemilik kamu pikiran, jadi kamu tahu cara mengontrol pikiran kamu. Kemudian 3 of Swords, di sini aku melihat beberapa kalian dulu atau mungkin masih mengalami panic attack, social anxiety seperti, atau anxious gitu, punya perasaan khawatir, perasaan gelisah yang berlebihan gitu. Semua berbagai faktor ya teman-teman, apalagi kalau kalian sedang berada dalam spiritual awakening, spiritual journey. Itu hal yang sebenarnya aku bilang biasa, tapi memang rasanya luar biasa, rasanya menyakitkan, rasanya menyedihkan gitu. Kayak kamu dari luar sebenarnya kelihatannya baik-baik aja, kamu kelihatannya sehat-sehat aja, tapi di dalam kamu kok kamu rasanya kritis gitu, kayak punya penyakit kritis gitu. Dan aku tahu rasanya itu teman-teman, jadi aku sarankan kalian untuk lebih banyak berdoa, lebih banyak meditasi, seperti itu. Kemudian the moon. Oke teman-teman, aku lihat di sini kalian yang tidak balance secara feminin dan maskulin. Akhirnya kalian punya cara atau tahu caranya bagaimana aku bisa membalancekan antara feminin dan maskulin. Jadi aku tahu kapan aku harus istirahat, kapan aku harus bekerja, kapan aku harus menerima, kapan aku harus memberi, seperti itu teman-teman. Dan juga the moon juga bisa melambangkan ilusi ya teman-teman. Illusion itu jadi ada suara dalam diri kamu yang mengatakan kamu not enough, kamu nggak cukup, kamu nggak punya talenta, kamu nggak beruntung. Seperti itu hanyalah ilusi teman-teman. Dan aku lihat kalian mulai keluar dari ilusi itu. Kalian tahu, karena di sini aku melihat banyak orang yang banyak dari kalian yang mungkin sudah membaca banyak buku tentang spiritual, tentang self esteem, atau tentang ya penggalian diri. Kemudian juga tentang kalian yang sering dengerin bacaan tarot seperti ini, juga kalian dibukakan seperti kalian mulai sensitif dengan suara hati kalian yang sesungguhnya, bukan ilusi gitu. Jadi kalian tahu bedanya antara ilusi sama sesungguhnya aku gitu. Ya. Oke, teman-teman, the Hierophant, 5 lagi. Jadi aku lihat di pile ini memang kalian sedang dalam perubahan yang kalau aku bilang sekalian gitu, jadi satu gitu. Jadi semuanya berubah dalam satu tahap gitu. Dan memang gak mudah teman-teman. Aku nggak tahu apakah kalian merasakan symptoms di badan juga, di fisik juga. Tapi kalau kita sedang dalam masa transformasi, sedang dalam masa perubahan, dan semua sel-sel kita juga regenerate gitu, dan saraf-saraf kita juga
seperti aku nggambarinnya bahwa sel-sel kita tuh jadi berbunga gitu loh teman-teman. Jadi dulunya cuma kuncup atau layu, sekarang jadi berbunga serentak gitu. Makanya mungkin kalian merasakan simptom-simptom yang aneh gitu. Ini penyakit atau bukan sih, kok rasanya aneh seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman aku bukan dokter, jadi kalau kalian merasa nggak yakin silahkan periksa ke dokter. Tapi sepengalamanku adalah saat aku berada dalam season transformasi, dalam season change itu kan, kalau namanya kayak musim gugur gitu ya, dan musim gugur kemudian akhirnya jadi musim spring, musim semi, itu kan butuh waktu ya teman-teman, dan butuh untuk gugur itu kan butuh apa ya, butuh power, butuh kekuatan, dan rasanya memang gak nyaman gitu. Aku ibaratin bahwa kita adalah bejana gitu, dan kita dihancurin dulu gitu, kita digerpuk dulu, kemudian habis itu kita akan disusun kembali menjadi bejana yang lebih bagus, lebih baru seperti itu, sehingga kita siap untuk menerima opportunity baru seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, The Magician, aku senang banget sama The Magician. Magician salah satu kartu tarot yang paling aku suka, dan aku dapet energi The Magician tuh kayak aku bisa ngapain aja sesuka aku bisa ngelakuin apapun apa yang aku pengen jadi apapun aku bisa, seperti itu loh vibe-nya teman-teman. Jadi aku lihat kalian di pile 2 ini adalah orang-orang yang sudah melewati banyak hal, melewati banyak tantangan, melewati banyak cobaan. Mungkin dulu kalian setiap hari nangis gitu, di kantor juga setiap hari nangis, harus pergi ke toilet untuk nangis, setiap malam mau tidur nangis. Aku dapat vibe-nya seperti itu, dan sekarang kalian lebih mudah gitu ya. Oke, hidup kalian masih penuh challenge, tapi cara kalian memandang challenge, cara kalian memandang problem itu tuh bener-bener berubah gitu, bener-bener berubah, dan itu membuat hidup kalian menjadi lebih baik gitu, karena pikiran kalian juga calm, lebih tenang seperti itu. Dan aku merasakan apapun yang terjadi gitu, apapun yang datang ke kehidupan kamu nggak kalut lagi, nggak panik lagi. Jadi kamu menjadikan men-shift pikiran kamu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku itu bukan karena Tuhan membenci aku, bukan karena bukan karena aku ngelakuin dosa, bukan karena semesta atau kehidupan sebel atau dendam sama aku, tapi semuanya itu adalah demi kebaikanku, dan semua yang datang kepadaku itu adalah ya kayak training gitu loh, kayak training untuk kehidupan yang aku minta, seperti itu. Wow, itu adalah tremendous banget lah menurut aku, luar biasa gitu. Orang yang bisa berpikir, men-shift pikirannya dari immature gitu, dari kekanak-kanakan, dari anak bandel kemudian jadi orang dewasa, itu menurut aku adalah suatu pencapaian yang luar biasa, dan kalian harus tepuk punggung kalian tepuk pundak kalian seperti itu. I'm proud of you, seperti itu. Terima kasih kamu nggak menyerah seperti itu. Kemudian Six of Cups ya. Six of Cups di sini aku lihat penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Jadi aku juga lihat perubahannya adalah di sisi asmara. Kamu akan bertemu dengan laki-laki atau perempuan, atau aku dengar adalah soul tribe, soul family, soul friends, yang mungkin selama ini kamu bertemu orang-orang yang kalau diajak ngobrol tuh kamu nggak nyambung, atau mereka nggak nyambung. Jadi kalian tuh yang mereka bicarakan itu
nggak sesuai dengan ketertarikan kalian gitu loh. Jadi kalian lebih suka sendiri seperti itu, kalian lebih seneng di rumah atau di apartemen atau di kos atau di kontrakan sendiri gitu, dan kalian lebih suka scrolling internet, sosial media, kemudian nonton drama, nonton film seperti itu. Tapi aku lihat kalian sudah mulai attract gitu, menjadi magnet love soulmate kalian. Kemudian juga tadi aku bilang soul trap, soul family yang bukan cuma satu vibe, tapi kalian datang ke planet ini, ke bumi ini untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berguna untuk humanity seperti itu. Kemudian aku akan buka dari Crystal Angels. Cepet banget. Aku lihat energi kalian tuh orangnya ini ya, cepet. Orangnya tuh nggak apa sih? Oh iya, kalau AA, kalau BB gitu. Jadi orangnya tuh the point gitu, dan aku suka banget karena aku sama seperti itu. Progress not perfection. Don't compare yourself to others or just judge yourself, instead focus upon how far you've come and all that you've learned ya teman-teman. Jadi aku lihat kalian dulu, atau mungkin sekarang kalian masih berada dalam sisa-sisa energi itu. Jadi kalian membandingkan kehidupan kalian dengan teman kalian yang seumuran. Atau dulu kalau orang tua kita sering bandingin kita dengan sepupu kita atau kakak kita atau siapapun itu, tetangga kita seperti itu. Dan aku lihat di sini adalah kalian sudah gini loh. Kalau orang lain ngejudge kita, kalau orang lain ngehakimi kita, kalau orang lain ngomongin diri kita, kalau kita juga ikut-ikutan menghakimi, ikut-ikutan ngejudge diri kita, terus siapa yang bakal ngebela diri kita? Gitu loh teman-teman. Dan aku lihat kalian beberapa sudah berada pada pada kebijaksanaan itu, pada pengetahuan itu, dan sejauh apapun kalian sudah berjalan gitu, melewati semuanya, kalian belajar untuk bangga gitu, belajar untuk menghargai setiap journey, setiap step yang kalian lewati. Dan karena kalian terus bersyukur, karena kalian terus berterima kasih, gratitude list aku lihat, aku dengar juga kalian banyak yang sudah melakukan itu gitu. Dan aku juga seharusnya belajar dari kalian bahwa sekalut-kalut pikiran, sekeos-keosnya hidup kita, kalau kita bisa berterima kasih, bisa bersyukur gitu atas semua yang kita miliki gitu, dan tidak hanya fokus kepada yang tidak kita punya, maka aku percaya bahwa kehidupan kita akan lebih berlimpah seperti itu. Aku akan ambil sekitar 2 atau 3 kartu Spirit Guide, Guardian Angels. Aku dengar juga ada kalian sedang Kundalini Rising, jadi mungkin ada beberapa kalian yang spine atau pinggang tulang ekor bawah ini sakit banget. Itu sebenarnya salah satunya adalah symptoms kalau Kundalini kita rising, atau kayak ada aliran listrik gitu di tubuh kita. Kemudian aku saranin teman-teman untuk, aku nggak tahu ya, mungkin tidak semua orang punya akses ke guru spiritual, tapi kalaupun kalian punya guru spiritual, sangat alangkah baiknya. Guru spiritual akan bantu kalian untuk, karena Kundalini itu, awaken Kundalini itu, kalau mamanya kita nggak punya nggak punya basic gitu, atau kita nggak punya guru seperti itu, dia tuh overplace gitu loh teman-teman. Jadi kita bakal ngerasain sakit seluruh badan seperti itu rasanya. Jadi aku saranin kalian untuk banyak meditasi. Kalau kalian tidak punya guru spiritual, semuanya bisa dimanifestasi. Aku mau manifestasi guru spiritualku itu sekitar 2 tahunan, dan akhirnya aku ketemu, dan dia itu hanya di seberang rumahku, dan itu tuh sungguh menakjubkan teman-teman. Jadi kalau kalian butuh guru spiritual, manifestasi itu, karena kalian, aku di sini lihat kan kalian magician, kalian bisa manifestasi apapun. Jadi kalau kalian butuh guidance gitu,
manifestasi. Mintalah kepada Tuhan, mintalah kepada semesta. Tuhan, semesta, aku butuh guru spiritual untuk membantu aku, untuk menolong aku, seperti itu. Kemudian spiritual or religious community, benar. Aku di sini lihat kalian akan bertemu dengan, tadi aku bilang ada soul tribe ya teman-teman. Aku lihat kalian akan gabung, mungkin kalian masuk di perkumpulan grup. Kalau di agama itu kan ada kan Muslim punya perkumpulan muda-mudi, atau di Kristen seperti itu, atau Buddha, Hindu ada perkumpulan spiritual rohani seperti itu kan teman-teman. Dan juga aku tidak hanya tentang agama, tapi aku melihat kalian punya soul tribe tadi, spiritual perkumpulan spiritual yang kalian mungkin beda agama, tapi kalian satu vibrasi, satu frekuensi, satu satu pemikiran gitu. Dan aku lihat kalian akan punya teman-teman yang bisa diajak cerita tentang apa yang kalian rasain sekarang. Karena aku tahu ya, aku paham banget nggak semua orang bisa mengerti apa yang kalian rasakan sekarang gitu. Karena kita tidak bisa bilang orang lain di luar sana level rendah gitu ya, tidak seperti itu. Tapi memang kita berada di level yang berbeda, bukan level tinggi bawah, bukan seperti itu, atas bawah, bukan seperti itu. Tapi memang pemikiran, kemudian frekuensi kita berbeda gitu, dan kita nggak bisa memaksakan itu teman-teman gitu. Oke, aku ambil satu kartu lagi. Oke, terima kasih universe. Life lessons. You can break free from recurring negative pattern by praying to know the lesson and blessing they contain. Benar banget. Tadi dari awal aku bilang kan teman-teman, di sini adalah kalian orang-orang yang sudah melewati banyak hal. Kalian sudah belajar banyak hal, sudah menyelesaikan banyak hal. Mungkin juga aku dengar ada karmic relationship, mungkin kalian habis putus dari pacar kalian sebelumnya, dan itu benar-benar toxic, dan kalian merasakan sekarang sudah free, sudah bebas. Kemudian juga aku dengar kalian memutus karma dari leluhur, seperti itu juga. Dan teman-teman, kalian semua yang dipilih gitu ya, dipilih untuk melakukan itu bukanlah orang-orang yang orang-orang yang biasa seperti itu teman-teman. Bukan berarti kalian abnormal, atau bukan berarti kalian nggak normal, nggak seperti itu. Tapi aku bilang seperti ini karena kalau kalian merasa bahwa kalian tidak percaya diri, kalian merasa kalian tidak cukup, itu sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang kalian lakukan gitu. Kalian dipilih untuk melakukan semua pekerjaan ini karena kalian mampu, karena kalian bisa gitu. Jadi aku berharap dengan bacaan ini kalian bisa lebih percaya diri, kalian bisa lebih lebih trust gitu, lebih kayak okay, I'm enough, aku sendiri cukup gitu. Aku gak perlu dengerin kata orang lain, aku gak perlu jadi siapapun, aku gak perlu bandingin hidupku dengan orang lain, karena hidupku punya cerita sendiri. Seperti itu teman-teman. Aku pikir cukup ya teman-teman untuk kalian. Di pile 2 ini aku berharap bacaan ini bermanfaat untuk kalian. Aku kirimkan energi kasih untuk kalian semua. Bye-bye.